فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Para sahabat, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan segala karunia yang Allah curahkan kepada kita senantiasa kita bisa pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Teman-teman, para sahabat, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan akan datang menghampiri kita, tamu yang istimewa, tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Al-Karim. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Baik teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan teman-teman para sahabat senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semoga selalu bisa mengisi, mengecas keimanan dan keilmuan kita, Maka oleh karena itu momentum saat ini kita akan berdiskusi mengenai ada 7 hal larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat populer yang dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, tentu kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah dan juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengenai larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 7 hal yang wajib kita hindari di dalam kehidupan kita. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita harus menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita senantiasa menjaga daripada perintah-perintah Allah. Para sahabat, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sesuatu yang diharamkan bagi kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, melakukannya. 7 larangan ini menjadi hal yang sangat penting dan urgen kita jauhi dalam kehidupan kita. Pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi kita sebagai umat Islam berlaku pelit dan kikir. Dan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah cantumkan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulah ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mashura. Sebagaimana firman Allah, wala taj'al yadaka maghlulah, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu, ya, ila unukika, ya, pada lehermu, wala tabsud ha kullal basti fataq'uda maluman mashura. Jadi sebagaimana firman Allah katakan dalam Al-Quran, ya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu,
dan jangan pula ya kamu mengulurkan. Ya, mengulurkan artinya sangat pemurah, terlalu mudah memberikan sesuatu. Ya, nanti kamu menjadi orang-orang yang tercela dan menyesal. Jadi ini hal yang sangat menarik sebenarnya dalam ayat ini, bahwasanya ya kita dilarang pelit oleh Allah, dilarang berlaku kikir oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita tidak boleh terlalu mudah memberi, terlalu mudah ya menjadi orang yang sangat pemurah. Ya, ini mungkin sebagian orang akan membingungkan ya, membingungkan. Tapi bisa kita fahami bahwa ya di dalam ayat ini yang paling penting kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi orang-orang yang pelit. Wala taj'al yadaka maghlulah. Ya, jangan jadikan tanganmu terbelenggu. Jadi artinya apa? Orang yang suka menahan hartanya, orang yang terlalu mengekang ya hartanya, tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, tidak mau mendermakan hartanya yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Padahal ingat, harta yang diberikan oleh Allah pada hakikatnya adalah merupakan titipan. Ya, yang mana sebahagian harta kita yang kita miliki itu ya sebagiannya adalah hak-hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim, ya, dan lain-lainnya. Baik teman-teman yang berbahagia, ini ayat yang pertama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang agar kita jangan menjadi orang yang pelit atau kikir. Teman-teman yang berbahagia, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh anak karena takut miskin. Membunuh anak karena takut miskin. Ya, kalau dulu banyak orang-orang yang khawatir memiliki anak, ya, sehingga mereka menghilangkan atau menggugurkan anaknya, menggugurkan kandungannya, dan bahkan ada juga yang membunuh anaknya, dikhawatirkan ya, karena mereka khawatir akan ditimpa keluarganya, ditimpa dirinya dan anak-anaknya ya dengan yang namanya kemiskinan. Jadi oleh karena itu, larangan yang kedua adalah Allah melarang membunuh anak-anak karena takut miskin. Dan ini dalam Al-Qur'an dijelaskan, wala taqtulu auladakum khasyah imlaq. Ini ayat yang kedua adalah, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, wa nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatlakum kana hizan kabira. Jadi ini khit'an kabira ya. Dalam ayat ini jelaskan wala taqtulu auladakum ya, khasyah imlaq, jangan kau membunuh anakmu karena kau takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum ya, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Jadi jangan kita takut kita memiliki anak ya, meskipun anak kita banyak, karena setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki, dan juga rezeki kepada anak kita dan juga rezeki kepada kita sendiri. Dan kemudian dalam ayat ini dilanjutkan ya, membunuh mereka itu sungguh suatu perbuatan dosa besar. Ya, inna qatlahum kana khita'an kabira. Jadi sesungguhnya membunuh anak-anak itu bagian dari dosa besar. Ya, bukan hanya anak kita saja. Ya, tapi siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain, membunuh ya orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, maka berarti dosa besar. Sekarang banyak orang-orang ya tidak bertanggung jawab ya, mungkin karena hasil hubungan gelap ya, kemudian hamil sang perempuannya, kemudian melahirkan, anaknya dibuang di tong sampah, dibuang di selokan, naudzubillah
Ya, berarti ini merupakan perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, ya. Innahu kana fahisyah. Ya, wasa'a sabila. Jadi, dan janganlah kamu mendekati zina ya, zina. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang paling keji. Saya bilang ya, di sini katakan paling keji. Ya. Perbuatan terkeji ya. Dan suatu jalan yang paling buruk. Jadi zina itu suatu perbuatan yang paling keji. Apalagi kalau misalnya orang yang hidup bersama kumpul kebo tanpa adanya pernikahan, hidup serumah, ya kan, jalan kemana-mana, ya, tanpa ada hubungan pernikahan. Maka mendekati zina saja kita dilarang, apalagi melakukan zina. Mendekati ini berarti kan hal yang sangat paling keji, paling kotor di antara perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Maka oleh karenanya teman-teman yang berbahagia, hendaklah kita waspada ya terhadap pergaulan-pergaulan bebas saat ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan dosa zina. Nauzubillah. Teman-teman yang berbahagia, yang berikutnya adalah yang keempat, Allah SWT melarang ya membunuh jiwa, membunuh manusia. Ya, kalau kita membunuh satu saja berarti seolah-olah dosanya kita sama membunuh manusia seluruhnya. Besar sekali dosa membunuh orang. Ya. Dan ini terdapat dalam Al-Qur'an, wala taqtulun nafs allati haramallah illa bil haqq. Jadi janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Ya, contohnya tentu membunuh. Ya, di sini membunuh yang benar itu seperti apa? Ya, mungkin ketika kita dibunuh oleh seseorang atau dibegal, atau mungkin kita ditodongin senjata, mungkin kita bela diri. Dan di saat itu kita sebenarnya tidak ada maksud untuk membunuh orang lain. Ya, atau membunuh penjahat tersebut. Tapi karena kita bisa bela diri, akhirnya apa? Penjahat tersebut terbunuh. Beberapa tahun yang silam ada kasus ya kan, seorang anak sekolah yang membela diri kemudian begalnya mati, terbunuh. Maka ini hal yang dibolehkan sebenarnya ya. Ketika jiwa kita, nyawa kita terancam kemudian kita membela diri, maka di saat itu orang yang sebenarnya kita tidak ingin membunuhnya tapi dia terbunuh, ya mungkin karena memang sudah ajalnya di tangan kita, maka ini tidak berdosa. Inilah yang dikatakan bil haq, illa bil haq. Jadi pada intinya adalah yang paling inti adalah ingat bahwa kita dilarang wala taqtulun nafsa allati haramallah. Jadi kita tidak boleh membunuh nyawa orang, menghilangkan nyawa orang ya dengan cara apapun itu. Ya, dengan cara apapun itu. Apakah dengan cara tangan kosong, tangan berisi, atau dengan senjata tajam, atau mungkin dengan santet. Ya. Dengan mengirimkan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu meninggal dunia, atau mungkin dengan racun, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu mengambil dan memakan harta anak yatim. Ingat ini, penting ini ya. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali cara-cara yang bermanfaat, cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita sembarangan memakan harta anak yatim ya, atau memanfaatkan harta anak yatim, atau memanfaatkan anak yatim sehingga kita mendapatkan harta ataupun bantuan dari orang lain. Maka ingat teman-teman yang berbahagia di luar sana dimanapun Anda berada, jangan sampai kita memanfaatkan harta anak yatim atau memanfaatkan kesempatan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim ya, supaya dapat bantuan ya, kemudian
memanfaatkan untuk kepentingan diri pribadi. Maka ingat, Allah SWT melarang memakan harta anak yatim. Ya, mendekati saja kita dilarang, apalagi memakan harta anak yatim. Ya. Kemudian yang keenam, dilarang taklid buta. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita fahami, apalagi yang memang sumbernya hoax. Cari kebenarannya dulu. Kita diharuskan untuk belajar, ya, apapun itu, apalagi masalah ibadah kepada Allah SWT. Kita tidak boleh menjadi orang yang taklid, orang yang hanya ngikut-ngikut kayak beo tapi nggak ngerti apa yang kita ikutin itu. Nah, bedanya sama muttabi apa? Kalau muttabi adalah orang yang mengikuti tapi dia faham, ya. Misalnya muttabi bin Nabi, misalnya mengikuti dengan sunnah Nabi, berarti dia faham dalilnya itu. Ya, mengikuti kepada Nabi tapi dia juga ngerti ini hadisnya, ini dalilnya, ini Al-Qur'annya. Tapi ada orang yang memang taklid buta, tidak memahami dan tidak mengerti. Ya, bahkan dia juga tidak mengerti dan tidak mengetahui kalau sesuatu yang dia ikuti itu berbahaya. Nah, hati-hati. Apalagi banyaknya aliran-aliran, pemikiran-pemikiran, ya, pendapat-pendapat, berita-berita hoax, tulisan-tulisan hoax. Cari sumbernya agar kita tidak menjadi orang yang taklid yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, para sahabat yang berbahagia, diskusi kita pada malam hari ini yaitu dilarang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Nggak boleh sombong kita. Ya, nggak boleh sombong. Ya, kenapa kita nggak boleh sombong? Ya, karena sombong itu sifat Allah, al-mutakabbir. Nah, kalau sombong kita sebagai makhluknya berarti setan, iblis. Kenapa itu iblis? Karena iblis itu sombong. Iblis itu sombong. Makanya dia iblis, dikeluarkan dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan berlaku sombong. Orang kaya nggak boleh sombong, orang miskin apalagi. Orang yang berilmu nggak boleh sombong, orang yang pintar nggak boleh sombong. Ya, kalau ada orang yang salah ya nasihatin baik-baik, ya kan? Ajarin baik-baik, ya, berikan nasihat baik-baik. Jangan merasa orang yang paling benar. Mohon maaf, saya tegaskan bahwa orang yang sombong berarti dia sama seperti syaitan atau iblis laknatullah. Maka teman-teman berbahagia, melalui video ini saya sampaikan, mari kita ingat 7 larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disayangi oleh manusia. Kullu dzalik kana sayyi'ah inda rabbika makruha. Semua itu kejahatan yang 7 tadi itu adalah sangat dibenci oleh Allah, ya, dibenci oleh Tuhan. Jadi semua itu dibenci oleh Allah, ya, mulai daripada pelit, kikir, kemudian ya melakukan perbuatan zina, membunuh anak, menghilangkan nyawa orang lain, ya, kemudian memakan harta anak yatim dengan zalim, dan kemudian kita taklid. Oke, baik teman-teman, demikian saja diskusi kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita sambung pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum, dan tinggalkan komentar bagi yang mau memberikan masukan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu dan menjauhkan kita daripada perbuatan dosa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.